Sekarang gue udah sama ini namanya Yogi, cuman panggilannya Toge ya dia ya. Toge. Jadi kemarin kita habis foto-foto. Maksudnya sekarang gue mau sedikit ngobrol sama si Yogi Toge. Kemarin dia sempet moto-motoin buat gue keperluan untuk dikirim ke salah satu tabloid online. Jadi hari ini kita mau coba bahas soal fotografi, kayak. Lu sejak kapan tuh hobi fotografi? Oke. Kalau flashback dikit ya, gua moto itu dari tahun 2010. 2010. Ya, dari 2010. Jadi waktu itu masih hobi tuh. Jadi memang karena kan kuliahnya beda. Kalau kayak anak-anak zaman sekarang kan ada yang kuliah di kafe, akhirnya kerjanya di bidang advertise atau kayak gini. Cuman gua kan dulu di ekonomi, jadi nggak terlalu serius gitu loh. Tapi lama-lama kok fulusnya mantap. Jadi akhirnya ya ditekunin sampai sekarang udah jadi pekerjaan, bukan hobi lagi gitu. Oke. Terus apa sih lu udah punya kayak apa ya? Apa sih namanya? Lu sebutin deh. Brand gitu ya. Terus kalau brand sendiri gua yang utama itu Linea Pictures. Linea Pictures itu bergerak di bidang fotografi pre-wedding dan wedding. Udah cuman itu. Tapi yang satu lagi gua ada Gusto. Kalau Gusto Photo Works itu kita ngerjain brand campaign, company profile, event segala macam. Nah, memang dipisah biar marketnya jelas gitu loh. Terus gua pernah lihat ini deh, apa lu bikin video klip ya? Iya, video klip ya. Iya, itu video klip itu sebenarnya kayak apa ya? Kita fotografer itu harus sering apa ya? Menggali potensi lah. Kalau gua ngerasa gitu ya, kayak jadi kalau terlalu sering bermain di wedding nih ada rasa bosen lah. Iya. Nah, itu ruang bermain kita waktu itu explore untuk buat video klip gitu. Tapi beda ya antara fotografi dan video itu gimana? Maksud gua pasti istilahnya oke lah, tantangannya beda ya. Tapi kepuasannya juga beda ya. Kepuasannya beda. Kalau peralatan sama aja ya? Apa beda juga? Kalau peralatan tergantung. Ada kamera yang memang dikhususkan hanya untuk foto, tapi ada juga yang khusus video. Jadi kalau gua memang alhamdulillah kalau udah alat sih ya bisa dua-duanya lah gitu. Kameranya. Terus ini kan kita di Lampung nih. Terus kemarin nih berdampak nggak masalah COVID ini? Banget ya? Semua industri kreatif ya kita tengkurap sih. Nggak ada pemasukan karena memang nggak jalan, semua event berhenti gitu. Kalau saat ini gue lihat itu semua apa ya, customer ya kita sebutnya, klien atau customer itu semuanya lagi dalam mode wait and see. Jadi menunggu lah gitu loh, apa nih yang enak gitu loh, harus gimana. Tapi kebanyakan yang jalan saat ini tuh akad nikahnya doang. Resepsi lagi ya mungkin nggak berani ya gitu. Gamblingnya terlalu besar, resikonya terlalu besar. Mereka mau buat acara besar di gedung atau apa yang undang bisa sampai 1.000 orang, cuman takut nggak ada yang datang gitu loh. Terlalu banyak yang dipertaruhkan mungkin, makanya kayaknya ya kemarin pernah nggak yang agak jauh-jauh gitu? Agak jauh ya, agak lah, nggak terlalu jauh. Kalau pre-wedding itu udah pernah ke Singapura. Terus kalau wedding kita pernah ke mana? Wedding yang di Bogor. Terus kemarin di Palembang gitu. Cuman kalau sekarang itu bukan pre-wedding, maksudnya wedding itu kayaknya sulit untuk pindah-pindah gitu loh. Kalau dari daerah ke daerah ya, maksudnya kalau kecuali fotografer kayak dari Jakarta itu bisa wedding di Bali gitu loh, karena brandnya sebenarnya udah besar gitu loh. Tapi kalau kita rasanya sulit gitu loh, karena di daerahnya sendiri juga fotografernya dapat bagus-bagus gitu. Yang punya ketertarikan khusus lah yang bisa mau ngajak kita ke weddingan di mana gitu. Jadi kayak gue mau nanya, jadi kalau untuk di Lampung sendiri itu komunitas fotografi itu banyak ada, terus hubungannya sesama komunitas tuh gimana nih? Coba ceritain nih, gue nggak tahu soalnya. Iya. Jadi kalau di Lampung sendiri secara komunitas tuh banyak, karena sekarang kan eranya digital,
ada fotografi apa ya street, terus ada yang main di food gitu, itu ada komunitasnya gitu. Kayak kopi itu ada, foto kopi itu ada tuh yang khusus cuma untuk moto-moto yang kopi-kopi dari kafe ke kafe gitu ada. Tapi kalau gue sendiri karena banyak bermain di wedding, setahu gue ya itu nggak ada komunitasnya. Kita nggak ada komunitas karena di wedding sendiri kita bicara bisnis gitu kan. Jadi mungkin ada perang kreativitas dan juga perang harga. Jadi rasanya sulit lah kalau untuk dibuat komunitas gitu lah. Terus ini apa agak cucuk cabut nggak? Karena setahu gue kalau karena dulu kan gue sempet kenal tau lah beberapa teman band gitu ya. Kalau misalkan di wedding itu kita bisa cabut gitu. Maksudnya timnya? Ya timnya, tim bandnya gitu loh. Mungkin bisa. Gue juga di Linea itu sebenarnya kita sering bukan cucu cabut lah bahasanya. Kita bahasanya collab. Jadi kayak misalnya gue fotografer, kayaknya kita pengen sebuah tantangan atau kita pengen apa ya, mau tahu orang lain hasilnya kerjanya gimana gitu kan. Ya kita coba ajak mereka untuk collab sama kita dan itu bisa ngasih karya yang unik sebenarnya gitu loh kan. Jadi karakteristik dia digabungin sama yang brand kita nih kan jadinya seru juga tuh. Tapi tetap yang bagi yang ngajak ya. Iya. Nah terus gue pernah lihat lu juga nih anak motor apa gimana nih cerita? Gak sih, kalau motor itu memang kepinginan dari dulu kak. Oke. Jadi memang dari kuliah tuh kayaknya pengen gitu punya bisa motoran gitu loh, sesuatu yang ya kan gue sukanya yang custom ya kak. Gue pengen nge-build yang ini gue banget lah gitu loh. Akhirnya buat motor gitu. Ya masih motor cc rendah lah, cuman untuk sekedar touring jarak pendek aja. Itu gue tuh komunitasnya itu sebenarnya bukan komunitas lah mungkin lah, ya paguyuban kayaknya. Jadi paguyuban ini sebenarnya Sunday Ride Morning namanya. Itu kayak ya non profit, terus kita juga di sana ya apa ya namanya hobi gitu. Terus sekosongnya waktu weekend kita bisa jalan, ya kita jalan gitu loh. Jadi nggak terus juga apa ya, para ridernya itu nggak mengerucut gitu. Kayak harus ini sorry ya nyebutin brand ya, ini harus anak Vespa doang, enggak gitu. Yang mau custom boleh, mau yang chopper boleh, campur bebas gitu loh. Atau mungkin juga kalau dia di luar itu ada klub lain nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi pada saat mau jalan bareng. Iya, cuman ya itu aja. Sebenarnya Sunday Ride itu ada karena memang ketertarikan kita sama motor dan kita doyan nongkrong gitu loh. Buat karena emang ada beberapa fotografer, jadi memang kebetulan kalau lagi jalan bareng kayaknya enak nih sambil moto gitu loh. Moto sambil motoran. Berarti sambil motoran ada beberapa yang boleh nanti gue tampilin juga ya. Boleh. Jadi kalau gue pribadi kak pengennya fotografi itu bisa lebih diterima sama masyarakat ya, masyarakat Lampung bisa lebih dihargai lah. Kita sama-sama tahu udah lama tinggal di Lampung ya. Yang namanya sebuah karya seni itu sulit untuk dihargai lebih gitu kan. Nah untuk itu kita pengen gue sih secara pribadi gitu loh, kita sebagai fotografer tuh bisa lebih dihargai karyanya, kinerjanya, nggak cuma dipandang sebagai seorang tukang foto lah gitu. Kita juga bisa jadi ya apa ya bahasa eksklusifnya fotografer lah, ya kan. Jadi kita as a person diterima sama orang, karyanya juga bisa diapresiasi. Nah itu sih kita pengennya gitu loh. Dan terlebih dari itu untuk fotografi sendiri, gue senang sekarang fotografi itu berkembang dalam artian ya karena teknologi mendukung orang-orang yang berkecimpung di dalamnya juga sudah semakin luas gitu loh. Dan itu malah buat apa ya ekosistem yang positif kalau menurut gue. Karena dulu banyak yang gap-gapnya gitu loh kak. Jadi sama temen dia mah anak-anaknya begini gitu. Jadi kayak nggak mau nyatu. Nah kalau sekarang tuh gue seneng banget ada komunitas ini komunitas itu bisa gabung jadi satu. Kita bisa tukar pikiran gitu kan. Malah karena motor kita akhirnya tahu wah kayak spot ini lucu nih untuk prewedding gitu kan. Spot ini bagus untuk prewedding. Jadi kita yaudah
lu aja deh yang ngajak klien ke sini, nanti besok minggu depan gua gitu. Jadi kita bisa sharing gitu loh, karena motor gitu loh yang sebenarnya nggak ada juntrungannya sih sebenarnya. Di saat kita motor tuh niatnya cuma untuk have fun doang gitu loh. Tapi karena sesama vendor, kita vendor A, vendor B, motoran nemu spot ya kan, akhirnya dampaknya bagus gitu. Itu kalau sekarang masih jalan nggak sampai? Oh masih. Minggu depan, minggu besok nih rencananya, akhir minggu ini kita mau jalan-jalan tuh ke Lampung Timur ya. Kalau gue ada motor nanti gue ngikut ya. Ikut dong. Masih ngebangun ya sekarang ya. Oh iya. Iya. Capek dan dulu. Ini kopinya dari Elpo ya. Iya dong. Ini yang pandan ya. Iya dong. Cicipin dulu ya kak. Iya. Ini bukan sponsor ya. Emang tempatnya di sini. Gak apa-apa dong. Kan sekalian. Jadi gini guys, kalau gue sih nganggep fotografi bagian dari seni. Ya, jadi seni itu menurut gue nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Hanya masalah selera. Benar. Ya kan, hanya masalah selera. Kadang cuman mungkin untuk saat lu dapet job wedding, itu lu gimana? Lu masih bisa nggak mengekspor seni-seni lu itu gimana caranya? Mengeluarkan sisi idealis sebagai seniman. Iya. Jadi memang kalau kita di wedding itu apa ya? Sekarang ini apa ya? Kompleks loh kak. Jadi kalau kita terlalu idealis, itu juga berdampak sama market, sama sales lah ya. Kita jadi bakal sulit untuk jualan gitu. Tapi sebagai seorang seniman kita harus menyelipkan lah, rata-rata itu ya kita bahasanya sebagai seorang seniman di saat kita terjun ke bisnis industri wedding, paling tidak itu ada 1% lah sisi idealis kita gitu. Dari semua foto itu ya paling nggak ada beberapa foto yang lu bisa idealis lah gitu, tapi jangan sampai hilang gitu. Ya, atau bisa yang dimauin konsumen begini lu edit lagi, kasih 2 versi ya. Iya bisa juga kayak gitu. Iya bisa juga, dan ternyata setelah menjalani itu banyak customer yang kita nggak tahu kalau ternyata tuh suka gitu loh sama hasil-hasil yang agak sedikit nyeleneh ya bahasanya gitu loh. Ternyata lebih suka yang itu daripada yang harus cantik terus ya kan, gaunnya panjang. Banyak juga yang suka ya agak sedikit aneh-aneh gitu. Jadi kalau saat ini istilahnya lu hidupnya itu di fotografi ya? Ya kurang lebih gitulah kan. Ya. Terus gue lihat juga beberapa istri juga mendukung dong ya? Alhamdulillah jadi marketing dia. Dia jadi tim marketingnya gitu. Untuk eksekusi gue, untuk berhadapan dengan klien, customer, ngedengerin apa maunya mereka, istri gitu. Nego juga ke istri. Jadi gini kayak selain masalah COVID ini kan juga apa ya? Maksudnya kan kita harus cerdas lah tanda kutip ya. Jadi kan dalam hal apapun yang kita lakukan itu pasti ada tantangannya. Ya ada masalah, ada tantangannya. Itu tergantung kita menyikapinya. Lu sendiri gimana nih dalam dunia fotografi itu tantangannya apa, dan dari diri lu tuh mesti gimana gitu loh. Iya. Jadi kalau tantangannya kita bicara sekarang di era modern, era digital yang semuanya tuh orang bisa akses lewat HP kan. Kalau dulu kita masih bisa lah bawa album ke tempat klien gitu ya untuk jualan ya gitu, atau kita buat pameran gitu loh. Ya pameran tetap ada, eksibisi tetap ada sekarang, tapi kita itu butuh yang namanya first impression lah gitu loh. Nah jadi first impressionnya itu lewat apa ya, lewat media sosial gitu loh. Gimana caranya foto kita bisa diterima dengan halayak ramai gitu kan, bisa disukai dengan orang banyak. Nah gitu, mau nggak mau zaman sekarang ini emang harus melek sama media. Dan gua pribadi yang orang yang mageran sebenarnya mau nggak mau ya harus belajar gitu. Sosial media itu seperti apa sih cara kerjanya, algoritmanya Instagram seperti apa gitu loh. Habis itu platform-platform apa yang memang bisa mendukung bisnis-bisnis kita gitu loh. Karena kita ini di bidangnya visual ya. Jadi ya kita harus memberikan foto yang bagus, konten ya, kita bicara konten itu harus bagusnya gitu loh. Terus memang harus disukai. Kalau mereka suka secara first impression, mereka nggak segan untuk langsung banyak lewat itu gitu loh. Dan karena Instagram juga bukan ngedewa Instagram ya, maksudnya gitu loh kak. Kita beberapa kali dapat klien yang deal tanpa ketemu malah.
gitu. Jadi ada yang Kak, aku lihat foto-fotonya terus kontak, suka, kita kirim press list, ternyata deal. Ketemunya itu kayak cuman seminggu sebelum acara gitu untuk meeting vendor dan lain-lain gitu loh. Ya itu maksud gue, media sosial tuh sekarang udah merubah cara main dan sudut pandang orang lah terhadap fotografi kalau menurut gue sekarang. Paling berkesan apa nih untuk weddingnya sendiri ya? Kalau untuk wedding sendiri apa ya? Kalau untuk pra-wedding ya bisa jalan-jalan keluar kota sih kan. Artinya lu jalanin hobi terus dibayar. Ya itu seneng lah. Iya, bisa ke Bromo, bisa ke Singapura, itu seneng banget sih sebenarnya. Terus kalau weddingnya semuanya sampai hari ini berkesan karena kan nggak ada wedding yang sama ya kan. Dan yang lebih buat gua seneng dan buat gua agak sedikit bangga karena gue mulainya dari nol. Dulu tuh weddingannya masih di rumah kan. Iya, enak kalau di rumah gitu di kota di Bandar Lampung. Gue mulai tuh dari daerah pinggiran kayak Natar pada saat itu gitu. Iya, kabupatennya gitu. Jadi gue mau tahu tuh gimana sih sulitnya medan di wedding itu seperti apa ya, sampai sekarang bisa sampai wedding keluar kota kayak gitu. Tantangannya beda-beda tapi seru. Awal-awalnya lu istilahnya bukan hire ya atau ngajak timnya itu gimana? Awal dulu lo pada saat bentuk brand itu berapa orang ya? Kalau gue ngebentuk sebuah brand itu memang sendiri. Sampai sekarang pun itu brand punya gue pribadi sendiri. Jadi gimana ya? Gue ajak teman gue yang oke, lu bisa apa? Bisa foto gitu loh. Oke, kita gabung yuk. Nanti gue ada job. Nanti lo dapat sekian ya. Kayak gitu aja gitu loh. Freelance ya. Jatuhnya freelance. Tapi ada juga yang jadi tim. Kalau tim itu yang ngebedain tim sama freelance tuh di saat dia tim ya gue harus prioritasin dia dapat kerjaan biar jalan sama gue. Gitu. Begitu juga dengan dia. Persentasenya beda juga ya. Ya beda, agak lebih besar lah. Gitu kan tim. Gitu. Berarti gini, pada saat tim lu juga, ini gue beneran nanya nih ya, maksudnya tim lu juga kadang misalkan pada saat lu nggak ada job, ada brand lain yang istilahnya ada job, nggak masalah ya? Kalau secara tim dia nggak boleh. Oh, secara tim nggak boleh? Dalam artian pribadi? Di saat dia bertabrakan dengan vendor yang wedding juga, dia gue nggak bolehin. Oh gitu? Tapi kalau misalnya dia collaboration, dia bukan vendor wedding nih, misalnya ada event fashion, foto fashion, apa namanya, model dan apa-apa gitu, ya dia boleh kolaborasi gitu, nggak apa-apa. Tapi di saat dia dapat tawaran dari vendor lain untuk weddingan juga, ya itu nggak boleh. Secara etika bisnis kan nggak enak ya. Iya benar. Gitu. Jadi gini kayak, berarti ini udah hampir dari lu pertama foto itu 10 tahunan ya berarti ya? Ini 2020. Iya, kurang lebih. 2020 kurang lebih, artinya gue dulu emang sempet moto-moto, tapi ya gue mungkin bosenan atau gimana ya. Nah, lu sendiri walaupun lu bicara tadi di awal ini hidup lu, hidup lu dari sini, pasti ada dong jenuhnya. Bosennya ada, jenuhnya ada, apapun itu semacam itu. Nah, lu gimana? Maksudnya solusinya lu gimana? Cara ngilangin itu, apa lu biarin aja sampai lupa? Gimana ya? Ya kalau jenuh itu pasti ada sih Kak. Jenuh, bosan itu pasti ada. Tapi ya alhamdulillah kan sekarang udah berkeluarga. Jadi ya main sama anak itu ngobatin banget lah ya, capek-capek malam ketemu mereka gitu. Walaupun udah tidur gitu kan. Selain itu kita hari Sabtu Minggu tuh gue biasa motoran. Kalau tablet job gimana? Job? Ya nggak motoran, lagi job dulu. Karena kan wedding. Mandi. Ini urusannya duit sih. Duluin yang kerja. Bensin ya. Iya. Nanti nggak bisa ngisi bensin kalau nggak ada ini. Jadi memang kita ada komunitas lah gitu lah ya, kayak Sunday Ride Morning. Nah gitu, Sunday Ride itu kita motoran di situ bareng-bareng, yang ada yang dari apa namanya anak motor sana. Jadi komunitasnya itu isinya tuh motornya ridernya macam-macam. Backgroundnya macam-macam. Nah serunya di situ. Dapat link baru juga dong berarti. Bener gitu. Ya ngebuka akses untuk ke tempat yang lain gitu. Suruh pada nonton dong. Terus nonton dong. Gitu. Jadi memang biar nggak bosan kita Sunday Ride. Ya maksudnya kita ikut Sunday Ride biar apa ya refresh lah Kak gitu loh. Gua tiap minggu tuh kan
Ya nggak tiap minggu juga sih sebenarnya weddingan, apalagi covid kan kayak sekarang ya kita wedding ngedit gitu kan, kadang-kadang rasa jenuhnya ada gitu. Nah selain itu karena yang gue bilang tadi gue punya Gusto Photo World, jadi kita ada yang namanya refresh lah dalam kerjaan, nggak moto nikahan mulu gitu. Kadang-kadang kita moto event gitu. Nah itu tantangannya beda lagi sebenarnya buat company profile dan lain-lain lah. Ya biar nggak jenuh, biar tetap apa ya, memanusiakan manusia lah. Kasian juga anak-anak di belakang ini kalau mau tahu wedding terus mereka jenuh gitu lah. Oh timnya sama ya? Kurang lebih sama? Kurang lebih sama. Jadi ya as a team kita maju sama-sama, tapi secara nanti finishing touch produk itu di apa ya, di branding dengan label yang berbeda gitu. Oke. Mau nanya nih. Istilahnya gini deh, lu ada semacam tips atau pesan-pesan buat kawan-kawan yang istilahnya entah baru, entah lama di fotografi, entah baru mau, entah sudah pensiun, mau mulai lagi, kan kita nggak tahu ya. Yang mau terjun ya? Iya, yang mau terjun. Jadi apa tuh? Dalam hal apapun tuh, dalam hal nyari job, dalam hal idealis, dalam hal edit, mau lu nyebut aplikasi apa, edit, bebas aja. Iya. Jadi pesannya kalau misalnya mau terjun ke dunia fotografi, yang pertama itu attitude. Fotografer itu harus punya attitude. Jadi misal lo sebagai fotografer wedding ya, kalau lagi weddingan ya berpakaian, berperilaku sebagai seseorang yang apa ya jangan malu-maluin fotografer lah. Kalau di gedung ya rapi, pakai bajunya yang enak dilihat gitu. Perilakunya juga jangan norak gitu kan. Terus apa ya, selain attitude, sampai sekarang juga gue pribadi dan tim itu memaksa untuk harus terus belajar sampai hari ini, Kak. Jadi karena teknologi ini kan cepat ya. Jadi zaman tuh memang berputar sangat cepat sekarang karena ya gadget ini lah faktornya itu. Jadi kita memang selalu ada tips yang baru lah, ibaratnya gitu. Oh ini foto trik yang baru. Nah kita harus langsung segera ulik lah gitu. Maksudnya langsung dipelajari, langsung riset gitu. Itu berguna nanti. Kalau misalnya kita lagi ada pre-wedding ini buntu karena kita udah punya ilmu baru nih, yang kemarin baru kita ulik nih. Nah itu bisa langsung diaplikasikan. Jadi intinya sampai sekarang karena dunia seni ini apa ya, sifatnya abu-abu. Jadi lo harus bener-bener siap gitu loh. Secara ilmu kita harus siap ngadapin klien, terus secara attitude juga kita harus siap ngadapin klien gitu loh. Artinya memang semua elemennya dibutuhkan kalau mau terjun ke bisnis ini gitu loh. Karena ini nggak cuma duit. Nggak cuma dapat duit, lo dapat duit ya memang lumayan lah gitu loh untuk di wedding gitu loh. Tapi kalau attitude lo jelek ya besok bisa nggak dapat job lagi kan gitu. Tuh attitude nomor 1 attitude. Iya, attitude lah. Tapi di mana aja attitude yang nomor gitu. Jadi gini kayak ini juga udah sore. Makasih ya lu udah kemarin juga udah fotoin. Nanti kalau mau lihat yang lebih banyak bisa kemana deh? Ke Instagram atau apa, sebutin deh. Iya. Kalau di weddingnya gue sendiri namanya linea.pictures. Nanti gue bantu bisa dicek ya di Instagramnya linea.pictures. Tapi kalau misalnya mau ngeliat biar nggak bosen nih, bisa motor-motoran itu di Sunday Ride Morning. Gitu. Nanti Instagramnya tampilin ya di sini. Oke. Sekian ya. Thank you ya, ya. Semoga bermanfaat ya.